Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Minhajut Thalibin, dan kepada kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wasumma ila hadratin Syekh Al-Imam Al-Alim Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikh. Al-Fatihah. Wasumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai halaman pinten 9. Faslun fi man tajibu alaihi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal. Fiman, terhadap orang tajibu yang wajib alaihi, baginya, apa sholatu, sholat,
Innama bahwa hanya tajibu wajib as-sholatu sholat ala bagi kulli setiap muslimin muslim balighin balik aqilin berakal tohirin suci wala dan tidak ada qadha qadha alal kafiri ala bagi al kafiri orang kafir illa kecuali al murtadda orang murtad wala dan tidak ada qadha wala dan tidak ada dalam kurung qadha as-sobi bagi anak kecil wa yu'maru diperintahkan biha sholat li sab'in saat 7 tahun wa yudrobu dan dipukul alaiha baginya dalam kurung saat meninggalkan sholat li ashrin saat usia 10 tahun wala dan juga tidak ada qadha zi haidin bagi wanita haid
atau jununin gila, atau irmain, pingsan garis miring koma, bihilafis sukri, bihilafi berbeda dengan, asukri orang mabuk. Oke, di sini saya jelaskan dulu faslun fi man tajibu alaihi sholat. Oke. Jadi ada di dalam fikih itu istilah wajib, ada istilah fardu. Nah, ini kita ingat-ingat, apa sih bedanya fardu dengan wajib? Orang sering mengatakan sholat apa? Sholat fardu. Sholat apa? Sholat wajib. Kalau kita terjemah bahasa Indonesia sama antara wajib dengan fardu, hanya saja berbeda dalam konteks hukumnya berbeda. Fardu adalah perbuatan, ya ini fardu adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarak. Jadi fardu ini perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarak untuk dilakukan dan dibangun dari dalil qot'i yang tidak terdapat syubhat di dalamnya. Nah, ini namanya fardu. Yang kedua wajib. Ya, wajib adalah perbuatan yang dituntut secara tegas oleh syarak untuk dilakukan namun dibangun dari dalil dhonni yang masih mengandung subhat di dalamnya, ya. Jadi ada dalil qot'i dan dalil dhonni. Dalil kalau sudah qot'i ketentuannya pasti, ya, dalilnya jelas, tidak perlu pembahasan. Ya, kalau dhonni ini masih dalam dugaan. Dhonni itu dugaan, jadi perlu dibahas. Contohnya zakat fitrah, ya, itu dalilnya masih dhonni. Kalau sholat 5 waktu itu dalilnya sudah qot'i, ya, pembagian waktunya, rokaatnya. Nah, di situ sudah nggak bisa ditawar-tawar, kalau itu sudah qot'i, sudah dalil yang pasti. Yang dijelaskan di dalam Quran pasti.
Seperti rukun Islam yang 5 yang ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah itu mutawatiroh, masyhuro. Jadi mengerjakan mutawatir, sambung menyambung sampai kepada Nabi itu jelas. Kemudian seperti bacaan Al-Quran dalam sholat harus mutawatiroh, sambung menyambung sampai kepada 7 imam kiroah yang sambung sampai kepada Nabi. Kalau di dalam imam kiroah sab'ah itu tidak ada langgam Jawa, ya berarti kita nggak boleh baca Quran ketika sholat langgamnya Jawa. Jadi membaca Al-Quran itu sanadnya harus mutawatir, sambung menyambung. Dulu kamu belajar dari mana? Ini guru saya sampai kepada imam kiroah sab'ah. Di dalam imam kiroah sab'ah itu kan tidak pernah meriwayatkan bahwa di dalam bacaan Al-Quran itu ada langgam Jawa. Nanti lama-lama kalau dibiarkan ya ada langgam Juli, Surabayaan. Nah, kemudian yang wajib, ya ini kata wajib seperti zakat fitrah, itu kan wajib. Nah, dulu ketika Nabi masih hidup itu ada satu sok, ada satu mud. Jadi begini dulu. Itu jadi kalau orang di Jawa itu ditaker. Kalau dulu di sini kan kalau panen padi, yang panen dapat berapa, yang punya sawah dapat berapa, itu kan ditaker pakai rinjing. Oh, dapat sekian terus baru ditaker dengan takaran yang kecil. Nah, ada yang satu sok. Nah, terus sak cawuan, sak gegeman, satu mut sak gegeman. Lah gegemannya orang Arab berbeda dengan gegeman orang kita. Orang Arab itu gegemannya besar. Otomatis ketika mengambil itu ya dapatnya banyak. Kalau gegeman orang Jawa ya sedikit. Makanya dengan dalil-dalil yang dhonni, akhirnya ulama seperti di Indonesia menetapkan zakat fitrah itu karena dalilnya yang dikeluarkan adalah makanan pokok orang setempat. Nah, makanan pokok orang setempat akhirnya dikeluarkan. Kalau di kita ini beras, terus dikonversi satu sok satu mutnya itu dapat berapa? Ternyata kurang lebihnya 2,7 kilogram. Ya, itu kan masih dhonni karena masih dikonversi, masih ini. Karena ukurannya dulu satu sok satu mut, sak cawuan harus sak gegeman. Gegemannya orang Arab. Kemudian sholat witir. Nah, ada yang 2 tambah 1, okay. Ada yang langsung 3. Nah, itu masih dalam dalil yang dhonni, perlu diduga, perlu dibahas lagi. Okay, karena itu ada perbedaan-perbedaannya. Kalau status hukum antara wajib dan fardu sama status hukumnya. Nah, di sini kita bicara faman tajibu alaihi sholat, terhadap orang yang wajib baginya sholat, ya, terhadap orang ini. Makanya kita nanti menjatuhkan hukum kepada siapa? Ya, hukum ini dijatuhkan orang yang wajib sholat. Kalau melihat beberapa literatur di zaman Nabi itu 0 tahun sampai 7 tahun anak kecil itu dibiarkan main. Ya, dibiarkan main. Dia itu diajari kebiasaan yang ada di dalam rumah, kemudian adat istiadat yang ada di dalam lingkungannya, masyarakatnya. Nggak ada belajar matematika, ya, bahasa Inggris, belajar yang aneh-aneh nggak ada.
Yang hampir sama di zaman Nabi itu di kita, ya Asia ini hanya Jepang. Jepang itu nggak dikenalkan apa-apa sebelum umur 7 tahun, 10 tahun baru sekolah. Makanya di Jepang diperkenalkan, oh cara berjalan kalau di depan orang tua harus begini, cara bertanya harus begini. Jadi etikanya dibangun dulu sampai luar biasa. Nabi juga sama, membangun moralitas dulu, setelah itu baru dikenalkan sholat, ya, dikenalkan ini. Kalau 10 tahun tidak sholat baru dikepuk. Dipukulnya bukan dipukul menyakiti, ya, dipukul untuk memberikan peringatan. Ini umur 10 tahun. Makanya orang-orang terdahulu itu kenapa alim-alim? Mereka dulu waktu masih kecil, orang tuanya kecil itu langsung diajari bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana menghafal hadis. Rata-rata kalau kita membaca biografinya ulama terdahulu 10 tahun itu sudah hafal Quran dan hadis, ya. Kemudian setelah itu baru diajari ilmu. Nah ternyata kalau orang sudah hafal Quran, hafal hadis, yang lain-lain mudah karena semua sudah diceritakan di Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga mereka jadi orang alim alamah, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi ini seperti itu. Nah yang wajib sholat ala kulli muslimin, ya, innama tajibus sholat ala kulli muslimin balighin akilin tohirin. Jadi setiap orang muslim yang balik, ya sudah balik. Balik itu kalau menurut fikih, kalau laki-laki sudah ditandai pernah bermimpi, ya, terus sudah pernah keluar mani. Kalau perempuan ya sudah pernah haid, ya. Akilin yang berakal, ya, tidak sedang dalam gangguan jiwa. Tohirin suci, ya, ini orang-orang yang termasuk wajib sholat. Wala qodo'an, dan tidak wajib qodo' alal kafiri, bagi orang kafir, ya. 0 tahun sampai 50 tahun dia kafir, 51 tahun baru masuk Islam, itu tidak wajib qodo. Illal murtad, kecuali yang murtad, jadi wajib mengqadha murtad. Murtad berapa tahun? Murtad 3 tahun, berarti ya wajib mengqadha selama 3 tahun. Wala sobiin, wala sobi, yang tidak wajib bagi anak kecil, ya. Wa yu'maru biha li sab'in, jadi mulai diajarkan sholat adalah usia 7 tahun. Dimulai, oh orang tuanya ke mana? Ke masjid, ke musola, anaknya cucunya dibawa, diajak. Ketika wudhu itu nggak usah diajari wudhu, suruh melihat ibunya, bapaknya, orang tuanya atau mbahnya wudhu. Nah nanti lama-lama tahu. Jadi di zaman Nabi nggak diajari langsung kayak kita belajar khusus wudhu, enggak. Jadi anak kecil itu diajak ke tempat wudhu, melihat orang tuanya, kakek neneknya atau keluarga yang lain sedang wudhu. Oh wudhu itu seperti ini, ya. Kemudian 10 tahun, ketika 10 tahun baru kalau tidak mau sholat diberi peringatan yang tegas, dipukul. Maksud dipukul itu bokongnya, ya, dipukul bokongnya. Dan tidak wajib bagi orang haid, au jununin atau ODGJ, orang gila, ya. Au igmain atau orang yang pingsan atau koma, itu tidak wajib ngobok. Bi khilafi sukri, berbeda dengan orang yang mabuk. Mabuk itu orang sehat, mabuk, mendem, ya, itu wajib mengqadha sholatnya. Kita lanjutkan, walau zalat, walau seandainya zalat hilang hadhil asbab, hadhihi ini
al asbabu sebab-sebab, okay. Walau zalat seandainya hilang hadhil asbab sebab-sebab ini, wa baqiya dan masih ada minal waktu dari waktu sholat, takbiratun untuk sekedar takbir, wajaba maka wajib apa as-sholatu sholat, wafi dan menurut qaulin suatu pendapat, yushtarotu disyaratkan dalam kurung waktunya cukup, rokatun satu rokaat. Nah di sini ya sebab-sebab yang tadi apabila hilang, contohnya gini, orang haid itu kan tidak diwajibkan qadha ya juga karena tidak wajib sholat. Ketika dia berhenti haidnya suci kok menjelang asar, terus dia itu sudah ada waktu cukup untuk mandi, berarti mandi terus waktunya mepet asar, gimana ini? Kalau waktunya cukup satu rakaat pertama itu diwajibkan sholat, oke. Jadi kalau sudah dapat satu rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat, karena itu sudah masuk waktunya asar, berarti itu sudah dianggap sholatnya sempurna, oke. Tapi kadang-kadang kayak barasar pisan aku kurang suci. Ya boleh-boleh saja, ngakali hukum boleh. Oke, jadi kita kalau yang haid itu diperkirakan ya 2:30 itu baru berhenti, terus diperkirakan mandi selesai masih cukup waktu sholat duhur 1 rakaat, itu diwajibkan sholat duhur, ya. Jadi nanti rakaat kedua, ketiga, keempat sudah dihitung sempurna karena cukup 1 rakaat. Seumpama nggak cukup hanya takbir saja itu sudah masuknya duhur, boleh dilanjut nanti langsung sholat asar. Kita lanjutkan, wal adharu menurut pendapat adhar wujubuz zuhri wajib sholat zuhur, ya wujubuz zuhri wajib ad-zuhri sholat zuhur. Ini menurut pendapat adhar biidroki mendapat takbirotan takbir akhirul asri, akhirul di akhir al asri sholat asar. Wal maghribu dan wajib sholat maghrib akhirul isya'i
di akhir al-isya'i sholat isya. Jadi ini menurut pendapat yang adhar, wujubudz zuhri, wajib sholat zuhur biidroki takbiratin, ya, dengan mendapatkan takbir akhirul asri. Jadi di akhir sholat asar. Kemudian maghrib, wajib sholat maghrib akhirul isya, akhirnya itu di waktu isya gitu. Jadi yang dimaksud begini, ketika asar atau duhur sholat, okay, satu takbiran Allahu Akbar, ternyata setelah Allahu Akbar itu sudah asar. Jadi selesai yang rakaat keempat itu sudah di waktu asar. Jadi ini pendapat yang adhar, cukup dengan takbir saja, suruh lanjut sampai sholatnya selesai. Kalau pendapat tadi yang masyhur, ya satu rakaat minimal. Kalau kita sudah ngaji, ya lihat kondisi mana yang memungkinkan kita lakukan, pendapat adhar atau pendapat masyhur. Oh, kalau masih waktu satu rakaat, ya sudah kita kerjakan, syukur-syukur dapat satu rakaat, syukur-syukur tidak dapat satu rakaat atau dua rakaat. Wah, ini mau oleh takbir dok gimana? Ya lakukan saja, biar tidak jamak, tidak kosor, oke, biar tidak ngodok. Makanya kita lakukan. Begitu juga maghrib masuk isya. Sering saya juga dalam perjalanan, loh kok isya mene, yes maghriban jam 6 liwat. Pasti nanti wudhu, Allahu Akbar, ternyata masjid adzan isya. Itu kita lanjut sempurnakan sholat maghribnya, salam selesai langsung sholat isya. Oke. Jadi masih mendapatkan sisa waktu maghrib, tapi pekerjaan amalan sholat maghrib itu, akhir dari sholat maghrib sudah berada di waktu isya. Duhur sama, di waktu awal takbir sampai rakaat pertama itu masih dalam kategori duhur, tapi ketika salam yang rakaat keempat itu sudah berada di waktu asar dan seterusnya. Oke, maghrib di isya dan sebagainya. Isya nanti di subuh. Mergo tangine kawanan. Nah, kadang-kadang rawan ini sholat sih enggak, kalau enggak sholat ngantuk, kalau sholat enggak bisa ngantuk lagi. Oke, kita lanjut. Walau balagha fiha, walau seandainya balagha mencapai usia baligh biha saat sholat atammaha, dia sempurnakan sholatnya, wa ajza'athu, dan melanjutkan sholatnya, alas shahihi, menurut pendapat shahih. Atau dalam kurung dia mencapai balik ba'daha, setelah sholat.
Fala maka tidak perlu i'adata mengulang. Fala i'adata maka tidak perlu mengulang. Ala shahihi menurut pendapat sahih. Nah, ini sama dengan begini. Di pendapat fikih, tanda akil balik itu selain keluar mani adalah di khitan kalau laki-laki. Nah, permasalahannya gimana kalau ada anak laki-laki sudah keluar mani tapi belum di khitan. Nah, saya sering menyaksikan lawang SMP kelas 3 kok urung sunat. Ada lagi SMA kelas 3 juga baru sunat. Iku lho wis ngerti arek wedok ayu kok belum sunat. Nah, ini kata pendapat di dalam kitab ini ya, Syekh Nawawi mengungkapkan bagaimana kalau dia sudah akil balik tapi belum di khitan. Nah, ini jadi masalah. Makanya kadang ini apa orang tuanya yang tidak paham atau anaknya yang nggak mau di khitan. Karena itu sebagai tanda kalau sudah akil balik. Nah, sehingga ketika akil balik disitulah dia wajib sholat. Kalau sudah akil balik tapi dia belum khitan, itu kan dihukumi najis terus. Karena apa? Nah, pucuknya burungnya itu kan najis terus karena belum dipotong. Jadi Allah memerintahkan khitan itu supaya laki-laki itu selalu suci. Kalau ndak itu kotoran kan nempel di situ terus, ya. Kalau kata orang Jawa ya keluar kotoran kayak gidal itu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya nggak sah terus sholatnya, walaupun di luarnya tidak kotor. Jadi makanya yang sudah akil balik kalau tidak khitan, maka yang rentan adalah najisnya itu yang menyebabkan dia tidak sah sholatnya atau yang lainnya. Terus pertanyaannya gimana Gus kalau seperti orang-orang yang non muslim itu kan ya nggak khitan, ya itu kan sudah beda bahasanya. Oke, dia terserah itu hukum di agamanya dia bagaimana. Tapi kalau hukum di Islam itu tetap dianggap najis selama belum di khitan. Apalagi kalau orangnya sudah dewasa. Ya, kita lanjutkan. Walau seandainya hadat orang yang sedang haid, au junnah atau junnah gila, awalal waktu, awala di awal waktu sholat, awalal waktu di awal waktu sholat. Wajabat maka wajib baginya tilka sholat itu
In wajabat maka wajib baginya tilka sholat itu, in jika dia adroka mendapat qadro sekedar al fardi waktu sholat fardu, wa illa dan kecuali fala tidak wajib. Jadi ini orang yang haid atau orang yang gila, ya, gila. Saya kadang orang di Indonesia menamakan anak Juna. Nanti kalau pergi haji atau umroh kok Juna, orang Arab loh, gendeng loh. Oh berarti ki Gus gendeng apa ning gendeng ini. Ya tidak tahu sekarang menamakan anaknya browsing bah Google tok, tidak tahu arti yang dimaksud. Okay. Jadi istilahnya kontekstualnya dia nggak paham, tekstualnya nggak paham, terus menamakan anaknya Juna. Ditanya Juna itu bahasa apa? Kalau bahasa Arab Juna artinya majnun, gendeng ya. Nah, wajabat tilka in adroka qadrul fardi. Jadi wajib ya sholat itu jika ya mendapati sekedar fardunya saja. Jadi kalau sholat duhur karena waktunya mepet, akhirnya duhur kok sudah berada di asar, ya nggak perlu ditambahi sholat sunnah ba'diyah. Ini yang dimaksud di dalam kitab, karena waktunya sudah waktu sholat asar ya. Seperti orang yang mengqadha sholat duhur diletakkan di asar ya. Namanya takhir. Kalau yang asar diletakkan di duhur namanya takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Lalu bagaimana tata caranya sholat ketika duhur dibarengkan dengan asar okay, dan waktunya waktu duhur, maka sholatnya yang pertama adalah duhur dulu baru asar. Ketika waktunya berada di asar okay, sholat yang didulukan adalah asar dulu baru duhur. Kenapa begitu? Karena ini waktunya sudah asar, maka asarnya yang dulu karena sudah masuk waktu asar. Kalau urutan sholatnya memang duhur dulu karena ini jatah waktu sholat asar ya, asaran dulu baru duhur ya. Jadi di jamaknya takdim sama takhir, nah itu didulukan yang punya waktu yang didulukan. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Oh, oke. Sholat pakai masker dalam kondisi tertentu boleh. Oke. Kalau laki-laki kan harus terbuka keningnya, bukan mulutnya. Jadi yang sujud kan yang ini, maka laki-laki, perempuan juga pakai masker enggak apa-apa. Nah, di sini yang penting ini nempel ke lantai untuk sholat. Oke. Jadi kita sholat ini walaupun sudah tidak ada status pandemi, di tempat-tempat khusus jika mana kita banyak polusi debu dan sebagainya, ya kita diwajibkan pakai masker, harus ditutupi dengan rapi ya. Contoh ketika kita berada di perjalanan jauh tapi naik bis, di bis rawan dengan bakteri virus, ya kita diwajibkan pakai
masker. Jadi sholat pakai masker juga tidak apa-apa. Ya. Oke, kalau kondisi sudah aman, ya sebaiknya dilepas. Oke, kalau kondisinya sudah aman, wah ini sudah nggak pandemi, tapi saya berada di kawasan industri yang banyak polusi. Jangankan di kawasan industri, kita di tepi jalan Ahmad Yani Surabaya gitu aja sholatnya. Itu kalau masjid musolanya nggak tertutup rapet di AC, ya sebentar lagi pasti batuk, kena radikal bebas. Nah kalau seperti itu kita boleh untuk memakai masker. Ya. Terus ditanya, kok pakai masker? Ini kan harus nutup. Iya, karena ini dalam keadaan darurat kita boleh pakai masker karena kita banyak serangan radikal bebas. Ya. Polusi dari kendaraan, dari knalpotnya, dari mesinnya dan sebagainya. Jadi boleh pakai itu boleh. Tapi kalau kondisi tidak ada polusi, aman, ya harus dilepas. Memang itu aturan dari sananya, kening sama hidung ini harus nempel. Oke. Tapi dalam kondisi tertentu boleh, kondisi tertentu. Contohnya di bis, di pesawat, kita ya wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker, nanti ketika tidur ngowoh. Tidur ngowoh itu langsung gorokan ini gatel. Karena apa? Ya virus, bakteri yang berada di luar langsung masuk. Makanya dipakai masker. Oke, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Faslun, pasal fi bayanil adzani wal iqamati. Fi tentang bayani, menjelaskan atau penjelasan, al-adhani, adhan, wal iqamati, dan iqamah. Ya, bahasa Jawanya adhan, qomat. Al-adhanu, adhan, wal iqamatu, dan qomat, sunnatun, itu sunnah. Wakila, menurut satu pendapat, fardu kifayatin, fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang adzan qomat, yang lainnya sudah gugur, namanya fardu kifayah.
Wa innama, dan bahwa adzan dan qomat, okay, dan bahwa dalam kurung adzan dan qomat yusro'ani, disyariatkan dalam kurung adzan dan qomat lil maktubati, hanya untuk sholat wajib. Wa yuqalu, dan menurut satu pendapat atau dikatakan fil aidi, pada sholat Id, wa nahwihi, dan sejenisnya, as-sholata jami'atan, as-sholata sholat, ya, jami'atan jami'ah. Jadi kalau sholat itu kan nggak ada adzan, nggak ada qomat, terus muadzin dan sebagainya, itu seperti Bilal, as-sholatul jami'ah, artinya ayo kita segera melaksanakan sholat jamaah. Jadi memberikan isyarat as-sholatul jami'ah, ya, tidak harus adzan dan qomat. Jadi yang disunahkan itu hanya sholat fardu, sholat sunnah tidak, ya, sholat id itu juga tidak. Hanya saja adzan qomatnya diganti dengan as-sholatul jami'ah. Nah, kalau sudah ada apa-apa sholatul jami'ah. Contoh, ketika Jumat itu kan orang banyak yang sudah iktikaf dari jam 10, jam 11, ya. Kemudian si Bilal sudah adzan pertama, orang langsung banyak yang melakukan sholat, ada yang tahiyatul masjid, ada yang qobliyah Jumat. Maka Bilalnya untuk mengomando itu dengan kalimat as-sholatul jami'ah. Jadi bukan Allah Akbar, Allah Akbar, khayal sholat, enggak. Jadi as-sholatul jami'ah. Saya pernah dulu di satu tempat, kok dikomati, oh berarti sing komat ora tau ngaji. Kalau sholat sunnah ya sudah sholatul jami'ah, ya. Yang adzan qomat itu hanya waktu sholat fardu, sholat maktubah 5 waktu. Oke, jadi ini tentang adzan dan qomat. Tata caranya, kalau sholatnya sunnah cukup mengucapkan as-sholatul jami'ah. Wal jadidu, ya, kita lanjutkan. Wal jadidu, pada qaul jadid, nadbuhu, disunahkan adzan lil munfaridi, nadbuhu, disunahkan adzan lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendirian. Wa yarfa'u, dan dikeraskan
sautahu suaranya, illa kecuali bi masjidin di dalam masjid. Waqa'at yang sudah dilakukan fihi di dalamnya jama'atun sholat jamaah wa yuqimu cukup qomat lil faitati bagi orang yang tertinggal sholat, wala dan tidak yu'addinu adzan, wala yu'adzinu dan tidak adzan fil jadidi menurut qaul jadid. Kultu pendapatku, kata Imam Nawawi, al-qadimu qaul qadim, azharu yang adhar, wallahu a'lam, wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Oke, jadi di qaul qadim hanya sunnah. Kalau qaul jadid ya, sunnah bagi orang yang sholat sendiri. Ya bagi yang qaul qadim ya kalau sholat sunnah ya cukup as-sholatul jami'ah. Nah ini yang sering kadang kita lakukan di tempat-tempat fasilitas umum. Contoh ketika kita bepergian di tol, kita mampir di rest area, sholat di masjid rest area. Di tengah ada orang sholat berjamaah, di sebelah kanan ada orang lagi sholat berjamaah, di sebelah kiri ada lagi orang sholat berjamaah. Jadi di situ mendirikan 3 sholat yang bersamaan jamaahnya. Nah ini sebenarnya gak dianjurkan kalau menurut pendapat yang adhar. Jadi kalau ada yang sholat ya kita ikut yang sudah mendirikan jamaah. Nah, jangan kita mendirikan jamaah di belakang atau di sampingnya jamaah yang sudah berjamaah. Makanya takmir masjid itu kalau ada takmirnya ketika waktunya sholat harus mengawasi. Tanya sholat apa Pak? Ternyata dia hanya sholat sunnah. Kita ikut nggak bisa. Saya mau sholat sunnah qobliyah. Qobliyah apa? Duhur karena waktunya duhur. Ya oke lah nanti kalau kita jamaah. Nah ini jamaah sudah dapat 2 rakaat. Ada orang datang lagi rombongan, mesti jamaah sendiri itu. Ya seharusnya kita lanjut mengikuti jamaah yang terdahulu. Jangan mendirikan jamaah di atas jamaah. Makanya kalau di Arab dimarah-marahin betul itu. Ini sholat maghrib sudah ada jamaah, ikut yang jamaah, jangan mendirikan jamaah sendiri. Ya. Kalau di kita alasan demokrasi boleh jamaah bersama orang lain. Aku mulai melo jamaah kuwi waca-wacane surat dawa, melo sing dende nang kene. Ya. Jadi sering itu.
Saya sering di rest area di apa itu sholat Allahu Akbar. Orang yang setelah sholat saya tanya, tadi sholat apa itu? Lalah keliru, kita udah terlanjur megang punggungnya gini, jawil sebagai syarat ikut sholat, ternyata dia sholat sunnah. Nah, kenapa begitu ya? Karena marbotnya, takmirnya nggak dibayar, jadi nggak ngawasi orang yang mau sholat. Minimal itu dikasih tulisan yang besar, dilarang mendirikan jamaah kalau jamaah yang lain belum selesai. Yang masbuk ya ikut yang sholat jamaah duluan. Ini kayaknya sepele, tapi sebenarnya itu dibahas oleh fikih. Kadang ini rombongan ya gitu, satu bis itu mendirikan sholat sendiri-sendiri. Aku tak melok imam kono, ustadz yang A, yang ustadz B, ustadz C. Nah, sholatnya sunnah, adzan pisan, adzan komato. Kalau nggak sholat wajib nggak usah adzan qomat, cukup as-sholatul jami'ah. Oke, kita lanjutkan. Fa ingkana, jika ada orang fawa itu yang terlambat waktu, lam dia tidak perlu yu'adzin adzan, li ghairi kecuali al-ula, sholat yang pertama saja, wa tundabu dan disunahkan, lil jamaati untuk sholat jamaah, an-nisa'i perempuan, al-iqamatu qomat, la tidak disunahkan, la tidak disunahkan al-adzanu adzan, lil masyhuri alal masyhuri menurut pendapat masyhur. Jadi ini kalau ada orang yang terlambat sholat, ya, lam yu'adzin, dia tidak perlu adzan, ya. Sholatnya keri, contohnya kan masuk masjid, terus ini sudah ada orang sholat, imamnya jamaah di tempatnya jamaah selesai. Orang yang pertama kali sholat di masjid sudah selesai, bubar karena sudah dzikir wirid selesai. Kemudian ada orang lagi sholat, terus bilang sama temennya, kamu adzan sama qomat. Karena yang jamaah sebelumnya sudah melakukan adzan qomat, maka jamaah yang berikutnya tidak perlu adzan qomat. Begitu juga orang yang telat waktunya, sudah mepet dari duhur mepet asar gitu aja, wis gak perlu qomat, nanti malah menghabiskan waktu, gak komanan waktu sholat, gak kebagian waktu sholat. Jadi kalau sholatnya sunnah cukup iqomah, kalau sendirian Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, nah itu cukup itu
atau sholatul jami'ah. Jadi banyak hal-hal yang sepele kadang malah merusak ibadah kita. Contohnya jangan mendirikan jamaah sholat di antara orang-orang yang sudah sholat berjamaah. Kita lanjutkan, wa yudhabu, dan disunahkan Kudio Palula. Oh, nggih wis pindah anu. Oke, itu kan wa yundabu li jamaatin nisa'il aqamah lal adanul masyhur terus wal adanu masna. Oke. Jadi ini adan qomat bagi perempuan ya nggak perlu, karena suara perempuan termasuk aurat. Tapi wajib sunahkan qomat saja ketika mau sholat bersama jamaah perempuan. Qomat saja Allah Akbar, tapi nggak usah keras. Jadi tidak wajib adzan, tidak disunahkan adzan menurut kaul masyhur. Wal adzanu, dan lafadz adzan masna 2 kali. Wal iqamatu, dan iqamah furoda sekali. Furoda sekali, bukan sekali-kali tapi sekali. Furoda itu sekali. Kalau masna 2 kali. Illa, kecuali lafdhol iqamati, lafadz iqamah. Wa yusanu, dan disunahkan idrojuha, dengan lafadz cepat. Wa tartiluhu, dan adzan dengan tartil atau dibaca dengan pelan-pelan. Wa tarji'u, dan tarji'. Tarji' itu mengucapkan kalimat syahadat 2 kali dengan suara lirih, kemudian dengan suara keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Jadi tarji'. Fihi, dalam adzan, wat taswibu, dan taswib.
Taswib itu kalimat as-sholatu khairum minan naum, itu namanya kalimat taswib. Motornya orang-orang. Wat taswibu dan taswib ya. Taswib itu kalimat as-sholatu khairum minan naum, gak boleh dibalik, an-naumu khairum minas sholat. Jadi as-sholatu utawi sholat iku khairun luwih bagus minan naumi ketimbang turu. Terus anak-anak keliru, an-naumu khairum minas sholat. Ya bisa jadi namanya kakek guyot terus terbalik. Fis subhi pada adzan subuh. Wa ayyu adzina, dan disunnahkan azan qaiman berdiri lil qiblati menghadap kiblat, wa yushtaratu, dan azan dan qomat disyaratkan tartibuhu berurutan, wa mualatuhu, dan tidak terjeda, wa fi qaulin, dan dalam sebuah qaul, la yadurru, la tidak yadurru, merusak keadaan, kalamun berkata-kata, wa sukutun, dan diam, tawilani, dalam waktu yang lama, nah ini apa namanya, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Syaratnya kalau adzan qomat harus tertib, tidak boleh terjeda. Adzan dapat tengah-tengah berhenti lama, karena apa? Muadzinnya pingin pipis. Muadzin itu ya harus pipis dulu, kalau pengen pipis baru adzan. Atau adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus jawab WA dulu. Baru jawab WA selesai, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
Ya, kadang-kadang kalau kita membaca kitab-kitab seperti ini setelah ke Mekah Madinah itu ya lucu. Saya sering di sebelah saya orang sholat Allahu Akbar, yang imami Syekh Sudaisi, suaranya enak, HP-nya getar-getar ya diambil, diangkat. Kalau bahasa kita sih, yo tak sholat sih, aku lagu sholat ini, nama Masjidil Haram. Itu kalau orang Indonesia dikeplai ya, iki piye no Arab ini ya. Makanya ulama terdahulu itu menjelaskan, orang yang dekat dengan Masjidil Haram belum tentu ibadahnya juga kualitasnya baik, kelakuannya baik. Abu Jahal itu malah takmirnya Masjidil Haram di zamannya. Terus orang sholat, saya pikir orang ini sholat masih muda, kok duduknya di kursi. Giliran di depannya ada soft yang kosong, maju di gowo kursi ini. Iki bolone sing teko Arab nang Indonesia, wong sing model ngene iki wis di bid'ah-bid'ahno, disesat-sesatno, tapi temannya sendiri yang di sana ya begitu sholatnya. Saya nggak tahu dalilnya begitu itu gimana. Jadi merusak suasana, merusak keadaan. Kemudian kata-katanya itu merusak suasana. Wah, sambil guyonan itu. Kayak orang teriak-teriak, nggak boleh. Terus dipanjang-panjangkan. Saya pernah pergi ke satu tempat ya, rumahnya jamaah. Saya tanya, "Bah, niku sing adzan sinten?" "Ngapunten Gus, niku tiyang mualaf. Pun kula warai adzan qomat sing bener dilu saged balik malih." Allahu Akbar. Loh, ya Allahu Akbar. Allahu kadang hunya dipanjangkan, Akbar. Nah, niku kan lek dikandani nggih tersinggung. Nah, ngeten mawon, Pak. Mungkin jenengan satu ketika adakan pengajian, dia diundang yang menjelaskan bab adzan dan qomat. Gak oleh adzan mengikuti lagunya, jadi lagu itu harus mengikuti adzannya. Sekarang kan juga banyak tibaan, sekarang kan mengikuti lagunya, bukan lagunya yang mengikuti tibanya. Dia nggak tahu kalau dalam bahasa Arab salah panjang, salah pendek, tebal, tipis ya beda arti. Kadang sholatullah, tunya itu panjang sekali. Jadi akhirnya itu merusak. Wa syaratul muadzini, dan syarat muadzin itu ya tukang adzan, tukang qomat. Al-Islamu, Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz. Tamyiz itu yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, itu namanya tamyiz. Wadzukuratu, dan laki-laki. Ya, ini azan saja yang diperbolehkan laki-laki. Bagaimana kalau khotib?
Jumatan perempuan. Ya kemarin kan ada yang mau aneh-aneh, mau bikin acara ya kalau Jumat khotibnya perempuan. Ya rame akhirnya. Udah jelas-jelas apa namanya, adzan saja harus laki-laki apalagi khutbah. Ya kadang tidak tahu orang sekarang cari sensasi atau gimana. Padahal kalau dilihat ya kiai pondok ego di se-Asia, fatwa-fatwanya nyeleneh. Wa yukrohu, dan dimakruhkan lal muhdisi, bagi orang yang berhadas ya. Jadi kalau adzan qomat wudu dulu. Walil junubi, bagi orang yang junub. Asyaddu, lebih makruh lagi. Wal iqamatu, dalam iqamat. Wal iqamatu, dan dalam iqamah. Al-ladzu, lebih makruh lagi daripada azan. Wa yusannu, dan disunahkan soitun, orang yang bersuara keras. Hasanus sauti, hasanu merdu, as-sauti suaranya, atau suaranya enak. Adlut, terpercaya, berarti yang memanjangkan, waya panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu namanya tidak adil, tidak adil. Wal iqamatu, wal imamatu, dan imamah. Afdalu, lebih utama. Minhu, daripada adzan. Fil asohi, menurut kaul asoh. Kultu, menurut pendapat saya atau pendapatku. Al asohu, pendapat asoh. Annahu, bahwa adzan itu afdalul, lebih utama. Wallahu a'lam. Wallahu, dan Allah a'lamu, yang lebih mengetahui. Wa syartuhu, dan syarat adzan.
Al-waktu adalah masuk waktu. Illa kecuali as-subha subuh. Famin boleh sejak nisfil laili, nisfi tengah, al-laili malam. Oke, kadang-kadang kan jam 3 ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang ada itu adzan apa begini-begini. Adzan itu untuk membangunkan orang yang ingin melaksanakan qiyamul lail. Adzan. Tapi di sini nggak populer, okay? Sehingga kaget orang-orang di sini karena nggak populer. Kemudian adzan lagi mendekati waktu fajar mau subuh. Itu juga tujuannya adalah membangunkan orang kalau sudah waktunya subuh. Pas waktu subuh baru adzan lagi dan qomat. Jadi nanti kalau ada adzan begitu ya jangan kaget. Yang biasanya suka adzan seperti itu di sekitaran sini itu kelompoknya jamaah LDII, itu jam 3 pagi itu sudah adzan. Ya orang yang nggak tahu kaget, dia itu nyeleneh itu, sesat itu ya enggak. Memang ada satu pendapat tengah malam sudah diperbolehkan adzan untuk membangunkan orang qiyamul lail dan orang yang mau sholat subuh. Tapi ya kita lihat situasi dan kondisi. Karena itu perkara sunnah. Kalau di lingkungan kita tidak mayoritas muslim ya tidak perlu, karena kerukunan tidak perlu. Nanti gara-gara malam begitu. Tapi ternyata banyak orang yang masuk Islam gara-gara adzan malam. Contohnya seperti Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara setiap hari di sebelah rumahnya ada masjid adzan pagi. Itu yang membangunkan dia adalah orang yang adzan pagi dan fresh bangun pagi. Akhirnya tertarik, kenapa kok pagi adzan? Karena apa ini? Akhirnya dia ingin belajar agama Islam, akhirnya masuk Islam. Sisi yang lain, adzan nggak boleh keras-keras. Dan keras saja orang itu bisa masuk Islam. Mau dikencengin aja nggak mau berangkat, apalagi nggak dikencengin. Kita lanjutkan wa yusannu dan disunahkan muadzanani, ada dua muadzin lil masjidi, pada satu masjid. Yu'adzinu adzan, wahidun satu orang atau seorang, qoblal fajri, qobla sebelum al fajri fajar, wa akharu dan yang lain ba'dahu setelah fajar. Ya kalau di Indonesia itu tukang adzan kan siapa yang mau dan ikhlas adzan. Kalau di Malaysia muadzin itu gajinya 30 juta. Saya pergi ke Malaysia, orang Malaysia cerita, Mas di sini adzan muadzin itu gajinya 30 juta. Oh pantesan dia nggak pernah telat kalau adzan. Tapi kualitasnya bagus orang Indonesia.
Dia itu nggak pernah telat karena takut honornya dipotong. Nah, dia bercerita bla bla bla, muadzin 30 juta. Kalau yang masjid di Putrajaya ini, di pusat kota ini, di KL itu 100 juta muadzin itu. Kalau di sampean gimana? Nah, di tempatku ya saya ikhlasi. Makanya kalau di Malaysia orang-orang adzan tepat waktu, on time. Karena kalau nggak on time gajinya dipotong. Ya itulah min plusnya. Muadzinnya saja 30 juta. Itu masjid kecil kampung ini. Bagaimana? Nah, imamnya ya 50 juta. Kalau negara Indonesia gaji imam-imam masjid royoan jadi imam. Wong ra digaji royoan bangun masjid. Kalau di Timur Tengah yang lain negara kaya-kaya semua digaji. Sekarang kebanyakan imamnya orang Indonesia. Ya, mahasiswa yang enak-enak suaranya jadi imam dari 100 juta. Di kita ini pokoknya serba luar biasa, semuanya ikhlas. Bangun imam dan semuanya nggak dibayar aja royan bangun masjid. Kadang saya guyonan sama teman, itu loh anak satpam, ada satpam hotel, suaranya enak. Mbok takmir masjid besar itu masjid Jami nawari satpam, kamu digaji berapa sama hotel? UMR pak, berapa UMR-nya 2 juta. Sudah, kamu jadi marbot plus tukang adzan 3 juta. Kan dia pasti milih jadi marbot plus tukang adzan 3 juta. Tapi saya belum melihat takmir yang menghidupkan satpam. Kadang satpamnya masjid seragamnya bulak era diganti-ganti. Ya Masjid Agung Al Akbar Surabaya Tawasi, satpame sembarange yang mengurusi masjid sampai seragamnya biru bulak. Harusnya di outsourcing ya satpam itu biar bagus walaupun masjid. Okay. Makanya itu manajemen masjidnya yang kurang sip. Jadi adzan muadzin itu harus ada 2. Ya. Makanya kalau masjidnya besar ya harus dibantu itu imamnya dengan suaranya muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar kayak di Mekah Madinah. Tapi ya masjid kita kecil-kecil ya nggak perlu itu. Sekarang sudah canggih karena audionya sudah di setiap sudut, jadi nggak perlu bantuan muadzin. Dulu alternatif begitu itu karena masjid besar belum ditemukan teknologi canggih seperti sound system. Nah, jadi nggak perlu seperti itu. Ya, wayusanu, kita lanjutkan. Wayusanu, dan disunahkan lisamihi, bagi orang yang mendengar azan, mislu qaulihi, mislu mengucapkan lafadz yang sama, qaulihi dengan yang diucapkan muadzin. Illa kecuali fi hay'alataihi, fi pada saat hay'alataihi, lafadz hay'alah. Hay'alah itu lafadz hayyalas shalah.
Itu lafadz hayya 'alah. Fayaqulu diucapkan pada lafadz hayya 'alas shalah. Nah, orang yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula tiada upaya, wala quwata dan tiada daya, illa billah kecuali Allah. Bukan foi harle. Kultu pendapatku, wa illa dan kecuali, fit taswibi saat lafadz taswib, as-salatu khairum minan naum. Fayaqulu maka diucapkan ketika taswib, sodakta wa barirta. Sodakta kamu benar, wa barirta dan kamu telah berbuat kebajikan. Jawabannya ya, jadi as-salatu khairum minan naum. Yang mendengarkan jawab sodakta wa barirta. Sodakta engkau benar, wa barirta dan engkau telah berbuat kebajikan. Wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Walikulin dan setiap muadzin dan pendengarnya, ayyusolliya untuk mengucapkan sholawat alan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat semoga Allah memberi rahmat takdim. Semoga memberi rahmat takdim siapa Allahu Allah. Alaihi kepada Nabi wasallama dan memberikan keselamatan. Ba'da setelah faraghihi selesai azan. Summa lalu membaca doa Allahumma
Rabb hadhihi da'watit tammah. Allahumma ya Allah, Rabba Tuhan pemilik hadhi ini ad-da'wati seruan, jadi seruan ini at-tammati yang sempurna, wassolati dan sholat, al-qaimati yang didirikan, ati berikan, Muhammadan kepada Nabi Muhammad, al-wasilata wasilah yang tinggi, wal fadilata dan kedudukan yang mulia, wa ba'ashu dan bangkitkan beliau, maqaman sehingga menempati makom atau kedudukan, mahmudan yang terpuji, alladzi wa'adtahu alladzi yang wa'atta yang wa'atta telah engkau janjikan hu kepadanya. Ya, jadi ini tentang adzan dan iqamah. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau sholat sendiri itu boleh adzan juga boleh qomat, tapi lirih. Oke, tapi kalau di kitab ini dijelaskan kalau sendirian cukup qomat. Oke. Kalau sholatnya sunnah ya sudah qomat sendiri. Kemudian kalau banyak orang kita as-sholatul jami'ah, ya. Jadi nggak perlu dikomati, tapi cukup as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah monggo sholat berjamaah gitu. Memang ada satu kisah dulu ketika ada orang yang berada di tengah hutan dan di dalam gua sholat, itu disuruh adzan yang keras supaya orang-orang yang di sekitarnya tahu kalau sudah waktunya adzan. Itu tekstualnya, tapi kontekstualnya seperti kita, ya kita hanya disunahkan saja. Oke, ketika sholat sendiri sunahkan adzan. Kalau banyak orang ketika sholat cukup mengucapkan as-sholatul jami'ah. Oke. Jadi kalau sholat sendiri boleh adzan atau hanya qomat saja di kamar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, khairu sholah, khairu qad qamati sholah, qad Allahu akbar, la ilaha illallah. Perempuan suaranya nggak boleh dikeraskan karena suaranya juga bagian dari aurat. Okay.
pelan, pelan. Walaupun jamaah dengan anaknya, dengan cucunya, ya pelan saja. Makanya kalau ada masjid musola khusus perempuan, kayak di tempat saya ini di sebelah itu kan khusus perempuan semua di situ. Ya nggak pernah adzan, nggak pernah qomat, karena di dalam fikihnya dijelaskan perempuan nggak wajib adzan, juga nggak wajib qomat. Ketika jamaah perempuan sudah pada datang, ya as-sholatul jami'ah. Ya kalau di pesantren sama, kalau ini asrama khusus perempuan ya nggak perlu adzan, nggak perlu qomat. Adzannya ngikuti yang asrama laki-laki. Nah itu asrama laki-laki adzannya telat, ini mau ada ini ya nggak apa-apa. Imam di asrama perempuan cukup as-sholatul jami'ah ya. Jadi itu bedanya adzan qomat dengan kita posisi sholat wajib, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah banyak orang tidak usah adzan, cukup as-sholatul jami'ah. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa awliyaika birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.